Tapi jarang sekali di saat ini para orang tua rela ataupun mau melakukan tirakat seperti tirakat puasa mutih ini untuk anaknya. Mbah, Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang datang dari teman-teman. Pertanyaannya, apakah puasa mutih bisa dilakukan oleh seseorang, tapi puasa mutihnya diperuntukkan buat orang lain? Contoh untuk anaknya. Monggo diudar, Mbah. ya, puasa mutih yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi diperuntukkan orang lain, untuk anaknya, suaminya atau istrinya, untuk orang tuanya, atau untuk siapa saja. Itu boleh, Mbak. Iya, Mbak. Boleh dilakukan puasa mutih untuk orang lain, untuk hajat tertentu. Contoh, untuk para orang tua yang memiliki anak sedang dalam usia pendidikan, ketika menghadapi ujian, agar si anak ini diberikan kekuatan, kecerdasan, serta mental yang kuat, sehingga orang tua ini memberikan dorongan lewat lagu puasa mutih. Ini sudah sangat biasa dilakukan oleh para orang tua, khususnya para orang tua di Jawa. Ya, Mbak. Dan tidak hanya puasa mutih saja yang bisa dilakukan untuk orang lain, lebih sering dilakukan malah justru puasa weton. Puasa weton ini sudah begitu nggak asing ketika para orang tua melakukan, terutama untuk anaknya. Mereka tidak hanya memberikan dukungan kepada keluarga atau anaknya hanya dengan materi, tapi secara spiritual, secara kebatinan. Mereka rela tidak makan, kurang tidur, dan sebagainya demi kemajuan anak-anaknya atau bagian dari keluarganya. Nah, ini sudah sangat kental di kehidupan masyarakat Jawa. Saking sayangnya, pedulinya para orang tua terhadap keturunannya, keluarganya, mereka rela melakukan ini, melakukan puasa atau tirakat puasa mutih. Mereka melakukan ini dengan tujuan agar anaknya kelak itu bisa menjadi besar secara kehidupan, setelah mengenyam pendidikan, berhasil di dalam pendidikan, kemudian dia bisa berbaur dengan masyarakat, bisa menemukan pekerjaan yang bisa menghidupinya, menghidupi keluarganya kelak ketika si anak ini berumah tangga. Nah, ini adalah harapan serta upaya dari para orang tua yang suka melakukan tirakat puasa mutih untuk anaknya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sangat langka di saat ini, di mana kita para orang tua saat ini lebih berpikir dengan kesibukan kita, kesenangan kita. Memang kita mengurusi anak kita, menyekolahkan anak kita, tapi jarang sekali di saat ini para orang tua rela ataupun mau melakukan tirakat seperti tirakat puasa mutih ini untuk anaknya. Sehingga terkadang secara ekonomi tidak kurang, pendidikan boleh di mana saja karena memiliki kemampuan yang cukup, akan tetapi mental maupun pemikiran si anak ini tidak maksimal karena kurang spirit dari orang tua secara batin. Ini
Bentar, Mbak. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya atau menanggapi video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Mbak. Ya. Setelah puasa mutih boleh dilakukan oleh orang lain, tata caranya bagaimana? Apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan? Monggo dijelaskan, Mbak. Tata caranya tidak jauh berbeda dengan puasa mutih untuk kita sendiri. Akan tetapi untuk niat itu jelas berbeda. Kalau untuk puasa mutih buat pribadi kita dengan niat ingsun, maka ketika untuk anak atau saudara kita atau untuk siapa saja niat ingsun puasa mutih buat siapa, kan begitu. Nah, ini disebutkan namanya. Yang membedakan ini, kalau tata caranya sama, malam hari kita mandi, kemudian kita meditasi, sama dengan puasa mutih untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Hanya yang membedakan niat serta permintaan yang kita sampaikan baik di dalam meditasi maupun di dalam kita berdoa. Ini, Mbak. Ya. Kebanyakan untuk orang tua zaman sekarang kan lebih enak yang gampang gitu ya, Pak. Ya. Untuk anaknya, misalkan anak mau ujian, orang tuanya yang puasa gitu. Kalau misalkan untuk puasa biasa itu manfaatnya besar mana, Mbak? Puasa biasa atau yang puasa mutih? Ini saya jawab secara pemahaman saya pribadi. Ya. Kalau pemahaman saya jelas lebih besar puasa mutih. Karena saya yakini bahwa apapun yang kita lakukan dengan tantangan yang luar biasa, maka hasilnya pasti akan lebih sempurna. Tidak semua orang bisa menjalankan puasa mutih. Tapi nun sewu, kalau untuk puasa biasa, kadang anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun itu udah kuat melakukan sampai sore hari. Berat dan ringannya apa yang kita lakukan itu akan menentukan hasilnya. Semakin berat kita dalam berupaya, berusaha, berjuang, maka akan lebih besar hasil yang akan kita dapatkan. Itu secara fakta. Ya contoh Mbak, misalnya bekerja, kalau mau lembur, berangkat pagi, pulang seharusnya jam 3 misalnya, kemudian lembur sampai jam 9 malam atau jam 8 malam. Nah, ini jelas akan memberikan nilai yang tinggi, yang lebih. Secara fisik kita rasakan luar biasa, lebih capek. Nah, untuk tirakat puasa juga demikian. Semakin berat puasa yang kita jalani, ikhtiar yang kita jalani, maka kan semakin besar hasil yang kita akan dapatkan. Ini secara fakta di hal apapun seperti itu, Mbak. Jadi puasa mutih ini jelas memiliki tingkatan tantangan yang sangat luar biasa dan benar-benar berat. Tidak semua orang bisa menjalankan puasa mutih. Karena puasa mutih ini ketika kita jalani 3 hari. 3 hari, selama 3 hari itu kita tidak akan memakan makanan yang mungkin kita sukai. Kita mau tidak mau harus makan dan minum air putih. Makan nasi putih dan minum air putih. Kalau puasa yang biasa dari sebelum subuh, kemudian sebelum maghrib, kita sudah bisa buka. Kita bisa mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, kita bisa makan apa saja. Ini perbedaannya di sini. Ya, Pak. Jadi ketika kita jalani puasa mutih, satu contoh 3 hari, kita itu rasanya lama. Nanti sore saya akan makan ini makan itu nggak ada. Kita dipaksa
untuk tidak memiliki pikiran itu, kita dipaksa untuk tidak membayangkan yang seperti itu. Ya, Mbak. Inilah yang kemudian membangun pemikiran orang yang mau menjalani puasa mutih ini menjadi lebih baik. Dia lebih bisa mengontrol emosinya, lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya.